Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kegiatan Arif. Nah, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara memilih pabrik beras yang cocok untuk toko kalian. Biasanya di toko itu kan pasti membutuhkan beras ya teman-teman ya. Terutama saat bulan puasa seperti ini, beras itu lagi nanjak-nanjaknya penjualannya. Dari yang 3 kilo, 5 kilo sampai 10 kilo itu sangat laku keras. Nah, bagaimana cara tips memilih pabrik beras yang baik untuk toko kalian? Simak selanjutnya ya. Oke, yang pertama itu usahakan pabrik beras bisa memberikan tempo pembayaran untuk toko kalian. Nah, jadi kan seumpama nih kita belum punya modal yang besar untuk membeli langsung secara tunai, beras itu nggak mungkin kan ya, karena beras itu kan modalnya sangat besar. Jadi kecuali teman-teman punya modal untuk membeli langsung secara tunai. Nah, usahakan teman-teman cari pabrik beras yang menyediakan atau memberikan tempo pembayaran untuk kalian. Biasanya itu tempo pembayarannya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Tapi rata-rata itu semuanya 2 minggu teman-teman. Jadi untuk perputaran keuangan kalian sangat baik dan cocok untuk toko kalian. Jadi nggak memberatkan modal di awal ya teman-teman ya. Nah, tips yang kedua adalah pengirimannya on time dan tidak ada jalur prioritas teman-teman. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Apalagi di bulan puasa ini kan pabrik beras itu rame-ramenya ya teman-teman. Ada salah satu pabrik beras di kota saya di Bondowoso itu karena dia rame dan jadwal pengirimannya juga lama, akhirnya mereka membuka ada jalur prioritas sih menurut yang saya lihat ya. Nah, menurut saya sih kalau sampai ada jalur prioritas itu nggak bagus lah ya, karena kita kan beli barang, kecuali kita nabung di bank atau naruh deposito di bank, itu jalur prioritas sih boleh karena kita kan menaruh uang secara cuma-cuma di bank. Tapi kalau urusan jual beli, kita sebisa mungkin sesuai antrian ya. Masa kita beli di Indomaret, sudah datang duluan antri, terus ada orang yang didulukan untuk bayar duluan di depan kasir. Misalkan orang yang paling kaya di daerah situ terus boleh bayar duluan menyerobot antrian, kan nggak etis ya teman-teman ya. Nah, sebisa mungkin cari pabrik beras yang pengirimannya on time. Order sekarang, besok dikirim atau 2 hari kemudian dikirim, nggak apa-apa teman-teman. Karena di bulan puasa itu sangat cepat sekali perputaran berasnya, terutama yang 3 kilo teman-teman ya. Pernah kejadian nih teman-teman, saya cerita sedikit lagi ya. Saya pernah order beras ya di awal bulan puasa gitu ya, sekitar 2-3 hari setelah bulan puasa itu order beras ya, termasuk 3 kilo. Nah, ternyata dikirimnya itu H-2, H-3 teman-teman. Sedangkan saya pesen yang 3 kilo tuh sangat banyak sekali. Kalian tahu sendiri kan kalau beras 3 kilo itu lakunya hanya di bulan puasa aja untuk orang itu bayar zakat ya teman-teman. Nah, lakunya akhirnya lama banget mau laku. Akhirnya akhirnya nggak kejual, modal akhirnya ya tertahan di situ. Jadi nggak bisa diapa-apain berasnya gitu kan. Padahal itu pakai dana pribadi. Nah, jadi pilihlah pengiriman pabrik beras yang on time teman-teman ya. Ya, itu berdasarkan pengalaman saya di sini ya. Ada salah satu pabrik beras yang pengirimannya karena di bulan puasa dia sangat rame banget. Padahal itu saya sudah jauh hari sudah pesen, ternyata dikirimnya H-2, H-1 teman-teman. Waduh, nggak karu-karuan lah di sini. Pokoknya adalah di sini pabrik berasnya yang paling besar di Bondowoso lah ya. Oke, yang ketiga, customer service yang cekatan dalam menjawab keluhan. Ini penting banget teman-teman. Kadang kita itu
keluhannya itu banyak ya teman-teman, dari beras yang rusak, baru datang sudah sobek, terus baru datang sudah berkutu. Nah, itu perlu banget kita ngubungi CS-nya yang cekatan teman-teman. Karena kalau beras ini lama kelamaan ngendon di toko, bisa kadaluarsa, kadaluarsa seperti berkutu, terus ya itulah berkutu lah teman-teman. Jadi nggak bagus. Jadi kita harus pilih customer service yang cekatan dalam menjawab keluhan kita. Nah itu ya. Dan yang keempat itu, beras bisa diretur apabila terjadi kerusakan ya. Jadi teman-teman usahakan dulu, tanyain ke pabrik berasnya, nanti ini bisa diretur nggak kalau rusak, kalau berkutu, kalau kemasannya rusak gitu ya teman-teman. Pastikan dulu itu teman-teman, jangan sampai udah beli beras nggak bisa diretur. Wow, itu modal pasti akan tergerus habis teman-teman. Saya juga pernah mengalami kerugian sebesar 5 juta di beras saja teman-teman. Jadi menggerus modal yang sangat besar. Nah itu teman-teman ya, tips dalam memilih pabrik beras yang baik untuk toko kalian, terutama di bulan puasa ini teman-teman. Nah ini kalau beras yang di belakang saya ini on time banget teman-teman. Saya pesan kemarin, sekarang hari ini siangnya jam 10 dia tadi sudah datang teman-teman ya. Pabriknya di Bondowoso, kalian cari sendiri di Bondowoso ya. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya tips kali ini yang sungguh singkat. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Kegiatan Review. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.